Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. M, di Sekolah Kehidupan. Topik pembahasan kita kali ini adalah childhood trauma, mengatasi luka-luka masa kecil. Seorang Annette Brooks mengatakan, 9 dari 10 kali cerita di balik perilaku buruk tidak akan membuat Anda marah. Malah itu akan menghancurkan hati Anda. Apa yang disampaikan ini akan kita ulas pada kali ini, di mana 9 dari 10 cerita tentang perilaku buruk anak atau perilaku buruk orang, mengapa dia bertindak yang tidak oke, itu ternyata bukan akan membuat kita marah kalau kita paham cerita di baliknya, tapi justru akan membuat kita hancur. Dan apakah itu? Itu adalah childhood trauma. 6 November 2024, WHO meluncurkan fakta-fakta yang membuat hati kita semua miris di website resminya. 1. 6 dari 10 anak atau 400 juta anak di bawah usia 5 tahun secara teratur mengalami hukuman fisik dan atau hukuman dengan kekerasan psikologis di tangan orang tua dan pengasuh mereka sendiri. Yang kedua, 1 dari 5 perempuan dan 1 dari 7 laki-laki melaporkan telah mengalami pelecehan seksual saat masih anak-anak. Konsekuensi childhood trauma sangat beragam, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental seumur hidup, dan dampak sosial dan pekerjaan yang pada akhirnya dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di suatu negara. Segitu besar dampak dari childhood trauma. Penganiayaan anak seringkali disembunyikan. Hanya sebagian kecil anak korban penganiayaan yang pernah mendapat dukungan dari tenaga kesehatan. Hanya sebagian kecil, ya sahabat. Anak yang dianiaya lebih mungkin untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain saat mereka dewasa, sehingga kekerasan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah yang kita kenal di dalam rantai trauma. Sekarang, mari kita kupas. Apa itu definisi childhood trauma? Menurut American Psychological Association, definisi childhood trauma adalah setiap pengalaman mengganggu yang terjadi di bawah usia 18 tahun, ya, usia anak-anak, batasannya 18 tahun, yang mengakibatkan ketakutan, ketidakberdayaan, disosiasi, kebingungan, atau perasaan mengganggu lainnya yang cukup kuat hingga berdampak negatif jangka panjang. Berdampak negatif jangka panjang pada apa? Pada sikap, perilaku, dan aspek fungsi seseorang. Jadi diganggu juga keberfungsiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Keberfungsian itu peran-perannya. Apakah dia mungkin sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai pasangan, apapun itu. Gitu ya. Peristiwa traumatis mencakup peristiwa yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun yang bukan manusia, misalnya oleh alam. Yang diakibatkan oleh perilaku manusia, contohnya adalah pemerkosaan, perang, kecelakaan di pekerjaan atau industri, itu yang melibatkan unsur manusia. Ya, tapi kalau yang oleh alam, misalnya gempa bumi, tsunami, likuifaksi, gunung meletus, ya, dan lain-lain. Dan seringkali peristiwa-peristiwa traumatis, apakah yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang bukan manusia, itu menantang atau men-challenge pandangan seseorang tentang dirinya dan tentang dunia di mana tempat hidupnya. Ya, jadi dunia yang dikatakan adil, aman, dan dapat diprediksi itu hancur. Ya, itu hancur menjadi dunia yang buruk, dunia yang jahat, dunia yang menakutkan, dunia yang tidak aman, dunia yang chaos, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan kupas dampak dari childhood trauma pada anak-anak. Jadi terjadinya childhood trauma pada masa anak-anak, apa dampaknya pada anak-anak? Setelah ini kita akan bahas dampak childhood trauma
pada orang dewasa. Jadi dia sudah dewasa seperti apa dampaknya? Sekarang kita akan bahas dulu pada anak-anak. Ada beberapa dampak dari childhood trauma pada anak-anak yang mengalaminya. Satu, masalah kesehatan badan ya. Kejadian traumatis dapat membuat anak mengalami sejumlah masalah kesehatan, seperti anak sering sakit perut atau anak sering pusing tanpa sebab-sebab yang sebetulnya betul-betul bisa kita lihat apa sebetulnya, bukan salah makan, bukan apa gitu ya. Jadi badannya juga mengalami keluhan-keluhan pada anak yang dia mengalami trauma ya. Yang kedua, gangguannya kesehatan mental. Tadi kan kesehatan badan, ini kesehatan mental. Sebanyak 15% anak perempuan dan 6% anak laki-laki mengalami gangguan stres pasca trauma atau kita sebut PTSD setelah mereka mengalami peristiwa traumatis. Kondisi ini dapat membuat mereka merasa sedih, takut yang intens, sulit tidur, kalau toh tidur dia mengalami mimpi buruk, sering tantrum, ya, cenderung menghindari interaksi dengan orang lain. Itu dampak untuk gangguan mental. Yang ketiga, anak yang mengalami trauma itu cenderung rendah diri. Anak-anak cenderung menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan kejadian tersebut dan membuat mereka merasa rendah diri dan merasa tidak berdaya. Yang berikutnya, mengalami gangguan perkembangan kognitif. Kita tahu bahwa anak-anak mengalami pertumbuhan secara kognitif, perkembangan kognitif yang pesat. Tetapi dengan adanya kejadian traumatis dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Contoh, menyebabkan anak kesulitan untuk memecahkan masalah, mempelajari informasi baru, serta membuat rencana atau strategi jangka pendek untuk hidup mereka sendiri. Pada anak-anak yang bersekolah, ini juga mempengaruhi, membuat mereka rentan mengalami masalah akademik. Jadi underachiever. Jadi orang yang secara akademik kok susah banget, padahal dia nggak bodoh gitu ya. Dia pintar, tapi nggak konsentrasi belajar, mengalami kesulitan dan masalah-masalah belajar yang sebetulnya dampak dari trauma tadi. Jadi gangguan perkembangan kognitif biasanya pada anak-anak bisa terlihat mereka juga mengalami masalah akademis. Lalu anak mengalami gangguan pengendalian emosi, ya, cenderung kesulitan untuk mengendalikan emosinya, ya, membuat mereka kewalahan dengan emosi-emosi yang mereka rasakan. Ya, jadi mereka kayak terlihat mut-mutan, atau kalau marah berlebihan, atau kalau sedih sensitifnya juga berlebihan, itu bisa dilihat Anda mengalami masalah dalam mengendalikan emosi mereka. Dan yang terakhir, mereka mengalami gangguan hubungan sosial, di mana anak dapat menganggap orang yang di sekitarnya itu menakutkan, berbahaya, tidak dapat dipercaya, baik itu orang tua, ataupun guru, ataupun keluarganya sekalipun. Mereka merasa bahwa ternyata orang-orang itu menakutkan dan tidak dapat dipercaya. Tentu hal ini membuat mereka kesulitan ya untuk membangun hubungan yang dekat dan saling percaya dengan orang lain. Sekarang kita akan membahas dampak childhood trauma pada orang dewasa. Jadi walaupun dia sudah dewasa tapi kecilnya mengalami trauma, apa sih dampaknya? Sehingga apa yang bisa kita lihat masih ikut terus-terusan bahkan sampai orang ini dewasa. Satu, gangguan kesehatan juga, sama seperti yang dialami anak-anak yang mengalami childhood trauma ketika anak-anak, ya. Mempengaruhi sistem imun tubuh seseorang. Jadi imun tubuh kita dipengaruhi oleh pengalaman trauma masa kecil, yang itu meningkatkan resiko terjadinya asma, gangguan autoimun, banyak banget ya jenis gangguan autoimun, risiko penyakit jantung dan liver, dan kanker serta diabetes. Lalu yang kedua, gangguan mental. Risiko mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD, gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan psikotik, gangguan bipolar, dan bahkan gangguan identitas dan gangguan kepribadian. Lalu yang ketiga, dampak childhood trauma pada orang dewasa juga bisa dilihat dari gangguan hubungan sosial yang mereka alami, di mana meneruskan rantai luka kepada orang-orang terdekat itu menjadi pola yang mereka tidak inginkan,
Tidak ada yang ingin, wah saya punya cita-cita nanti kalau punya pasangan saya mau kasar ke pasangan saya. Kalau punya anak saya mau jahat ke anak saya seperti dulu saya dijahatin. Tidak ada yang mau seperti itu. Yang ada di kepala adalah jangan sampai kalau saya jadi orang tua saya menyakiti anak saya. Pengennya seperti itu. Meskipun dia dulu disakiti, tapi nyatanya berbeda. Kecenderungan untuk meneruskan rantai luka kepada orang-orang yang terdekat yang justru kita cintai itu begitu besar. Jadi childhood trauma meningkatkan resiko pada orang dewasa untuk memiliki masalah dalam relasi dalam pernikahannya dan kesulitan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Dan ada beberapa hal lain juga yang terkait dengan childhood trauma dampaknya pada orang dewasa. Contoh, rendah diri, kesulitan memiliki keyakinan dan harapan positif, kesulitan membuat rencana masa depan, kecenderungan self-harm dan pikiran-pikiran bunuh diri, perilaku beresiko dan menentang aturan seperti kecenderungan untuk adiksi alkohol, obat-obatan terlarang misalnya gitu ya, ataupun suka ngebut-ngebutan atau hubungan seksual yang beresiko. Itu menjadi perilaku-perilaku devian yang kerap kali dilakukan tanpa disadari oleh orang-orang yang mengalami childhood trauma pada masa kecil. Sahabat, mari kita hayati. Apakah Anda pernah mengalami childhood trauma? Apakah sejauh ini dampaknya masih dirasa mengganggu dalam kehidupan Anda sehari-hari maupun dalam kehidupan pekerjaan dan profesional Anda? Silakan jawab dengan jujur dan Anda catat refleksi Anda. Kalau iya, apa yang Anda rencanakan untuk membebaskan diri Anda dari dampak buruk childhood trauma yang pernah Anda alami tersebut? Proses ini adalah proses yang membutuhkan keberanian. Anda sangat luar biasa karena berani menghadapinya dan berusaha untuk mengatasinya. Harapannya tentu agar luka-luka kita di masa kecil tidak lagi berdampak buruk bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang kita cintai. Sahabat, refleksi Anda bila ingin Anda sharingkan, Anda bisa mengirimkan email ke @familia.indonesia@gmail.com. Saya yang akan membaca refleksi Anda. Nah, bagaimana tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi childhood trauma? Yang pertama, yang paling bagus adalah mencegah. Mencegah terjadinya penganiayaan anak sebelum terjadi itu adalah mungkin. Bisa dicegah. Pendekatan pencegahan yang efektif termasuk dengan mendukung orang tua agar menjalankan peran sebagai orang tua sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa peran orang tua adalah peran yang sangat sulit dan sangat mulia, tapi sangat sulit, sangat berat. Banyak orang yang sudah jadi orang tua, mungkin mereka punya profesi yang luar biasa, punya anak buah yang banyak, punya prestasi segudang, tetapi siapapun yang benar-benar menjalani peran orang tua tahu menjadi orang tua itu lebih berat dan lebih sulit daripada semua itu yang lain gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mendukung orang tua untuk bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan optimal. Termasuk mengajarkan parenting skill ya, positive parenting skill dan menghindari memberikan hukuman yang keras kepada anak-anak. Kita perlu mendukung orang tua agar orang tua juga bisa melakukan tugas-tugasnya dengan luar biasa dan itu mencegah terjadinya penganiayaan anak gitu ya. Dalam komunitas sangat baik bila diadakan edukasi bagi orang tua, guru, pengasuh di panti asuhan dan semua profesi atau semua orang yang terkait dengan anak-anak ya, supaya dengan edukasi tersebut lingkungan ini menjadi lingkungan yang aman untuk anak, negara kita menjadi negara yang aman untuk anak dan ramah juga untuk anak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk anak atau orang yang memang mengalami ya, sudah mengalami. Tadi kan lebih bagus dicegah, kita edukasi ke masyarakat gitu. Sekarang bagaimana yang sudah mengalami? Bagi anak yang mengalami, maka kita perlu memberikan perlindungan dan dukungan emosional. Memastikan anak-anak dalam kondisi aman ya, tidak lagi di dalam bahaya,
memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka terpenuhi, membantu anak mengekspresikan perasaan mereka dan memvalidasi apa yang mereka rasakan tersebut, dan melakukan psikoterapi sejauh dibutuhkan. Dalam kondisi yang lebih serius, individu yang mengalami dampak buruk jangka panjang dari childhood trauma membutuhkan psikoterapi, ya, baik bagi orang tersebut, anak ataupun individu dewasa tersebut, maupun pendekatan terapi keluarga. Bila dibutuhkan, itu sangat baik untuk dilakukan. Lalu untuk berikutnya dibutuhkan support group untuk orang-orang yang terdampak dari childhood trauma. Bagus sekali kalau mengikuti berbagai support group yang ada. Sahabat, selamat mengatasi childhood trauma dan selamat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Selamat mencintai, selamat berkarya. Sampai jumpa di episode Sekolah Kehidupan berikutnya. Bye-bye.